Pelita Kanaan mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya di rumah? Wah, senang berjumpa adik-adik pada minggu kedua ini ya adik-adik yang ada di rumah bersama dengan Kak Helen dan Kak Santi. Oh adik-adik, ingat gak yel-yel kita? Nanti kalau Kak Helen bilang, apa kabar adik-adik di rumah? Baik, baik, luar biasa. Sekali lagi ya adik-adik yang ada di rumah, ikut kakak ya. Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kak Santi yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh beribadah meskipun dalam masa pandemi ini. Kami bersyukur pada Tuhan, kami boleh diberi kekuatan dan kesehatan. Begitu juga dengan adik-adik yang ada di rumah. Tuhan tolong sertai mereka. Dan jika adik-adik yang ada di rumah ada yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kami serahkan waktu ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Santi, kita mau memuji Tuhan nih. Lagunya Yesus di dalam rumahku. Oh iya, bagus itu. Nah adik-adik, di rumah kita bernyanyi bersama-sama ya, dengan gerakan ayo ikut kakak. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. And Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. And Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Nah adik-adik, kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita memuji Tuhan dulu ya adik-adik yang ada di rumah. Lagunya firman Tuhan ku dengar. Kita menyanyi dengan sikap doa ya adik-adik yang ada di rumah. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Adik-adik, duduk yang manis dan sopan ya. Jangan jalan-jalan, jangan makan saat mendengarkan cerita firman Tuhan di rumah. Saatnya kita dengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lucy. Lucy. Terima kasih. Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan ya adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik, berjumpa lagi kembali bersama Kak Lucia di sini. Wah, kakak senang sekali adik-adik yang ada di rumah mau mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini. Kakak harap adik-adik yang ada di rumah ketika mendengarkan cerita firman Tuhan dapat duduk yang baik, yang sopan, tidak lari ke sana sini, dan tidak makan-makan. Terima kasih adik-adik mau mendengarkan kakak hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kakak pimpin kita dalam doa. Adik-adik semuanya kunci tangannya, tutup mata dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Bapa, kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami, berikan fokus kepada kami semua dan adik-adik yang di rumah yang duduk mendengar. Tuhan berikan ketenangan agar dapat mendengar dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang bapak yang dahulunya ia sangat membenci orang percaya. Dia sangat membenci orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ia sangat anti dengan orang-orang yang percaya. Ia kadang tidak segan-segan menghukum orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan dia tidak segan-segan memasukkan mereka ke dalam penjara. Adik-adik, apakah kita sudah dengar? Apa adik-adik sudah pernah dengar tentang Paulus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus? Ia ingin supaya semua orang juga dapat mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Dia. Karena Tuhan Yesus yang sudah mengubah bapak yang membenci orang percaya menjadi orang yang percaya. Ia selalu pergi ke tempat-tempat di mana orang belum pernah mengenal tentang Tuhan Yesus. Paulus tidak pergi sendirian, selalu ada seseorang yang menemaninya. Mula-mula ia pergi bersama-sama Barnabas, dan kemudian ia pergi bersama Silas dan Timotius. Pada suatu hari, Paulus bersama-sama teman-temannya sampai di kota Filipi, sebuah kota yang penting, kota yang terbesar di daerah yang disebut Makedonia. Mereka melewati pintu gerbang kota dan melihat ke sekelilingnya. Kota ini lain daripada kota-kota yang pernah kita datangi, kata Timotius. Oh ya, kota ini lain, kata Paulus. Saya tidak pernah melihat tempat ibadah di mana orang Yahudi menyembah Allah. Meskipun mereka belum mengenal Tuhan Yesus, pasti ada tempat di mana mereka berkumpul untuk berbakti. Kadang-kadang mereka berkumpul di dekat sungai, kata Silas. Paulus, Silas, dan Timotius berjalan keluar pintu gerbang kota dan tiba di sebuah sungai. Di sana mereka melihat beberapa wanita sedang berdoa kepada Allah. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus, Anak Allah.
Paulus mulai bercerita kepada mereka. Ia menceritakan tentang Tuhan Yesus yang sangat mengasihi mereka, yang telah mati bagi mereka dan mengampuni dosa mereka dan membuat hati mereka bersukacita. Salah seorang di antara yang mendengarkan Paulus adalah seorang wanita pengusaha yang berjualan kain ungu di kotanya. Tuhan membuka hatinya sehingga dia mengerti apa yang Paulus katakan. Namanya Lydia. "Aku yakin Tuhan Yesus adalah juru selamat saya," kata Lydia dengan sukacita. Ia pulang untuk menceritakan pada keluarganya. Mereka semua yakin dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian Paulus membaptis mereka di sungai. Kemudian Lydia mengundang Paulus dan teman-temannya untuk datang dan tinggal di rumahnya. Mulai saat itu mereka tidak perlu lagi berkhotbah di tepi sungai. Orang yang ingin mendengar tentang Tuhan Yesus datang ke rumah Lydia. Rumahnya menjadi tempat di mana orang berbakti bersama-sama. Tetapi suatu hari Paulus dan teman-temannya mendapat masalah. Mereka mengusir roh jahat dari seorang hamba. Ia seorang ahli peramal. Saat itu juga majikannya tahu bahwa hambanya itu tidak bisa lagi meramal masa depan orang-orang. Ia tidak bisa mendapat uang dari ramalannya. Oleh sebab itu, pemilik hamba perempuan itu sangat marah dan membuat Paulus dan Silas ditahan, dipukul, dan dimasukkan ke dalam penjara. Apakah mereka putus asa? Tidak. Pada tengah malam, mereka memuji-muji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Semua pintu penjara terbuka. Rantai yang membelenggu para tahanan terlepas. Melihat keajaiban itu, penjaga penjara dan seluruh keluarganya bertobat. Mereka menjadi orang percaya, sama seperti Ibu Lydia dan keluarganya. Keesokan harinya, Paulus dan Silas diperintahkan untuk meninggalkan kota. Mereka pergi ke rumah Lydia untuk mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya dan pada orang-orang percaya yang ada di sana. Paulus berkata, "Aku harus meninggalkan kota Filipi, tetapi Tuhan Yesus akan selalu menyertai kalian. Aku akan pergi dan memberitakan Injil di tempat lain. Kami tetap akan mendoakan engkau dan kawan-kawanmu." Orang-orang Kristen itu berjanji. Orang-orang Kristen di Filipi tidak melupakan Paulus. Mereka ingin membantu dia saat memberitakan kabar baik di tempat yang jauh. Bagaimana mereka dapat membantunya? Mereka mau mengumpulkan persembahan untuk Paulus. Dari uang yang terkumpul, mereka membeli barang yang Paulus perlukan, sepatu baru, mantel, kertas untuk menulis, makanan, dan sedikit uang. Kemudian mereka mengirim Epaphroditus, salah seorang Kristen dari Filipi, untuk mengantarkan pemberian mereka kepada Paulus. Betapa senang hati Paulus waktu ia bertemu dengan Epaphroditus. Ia menerima dengan senang hati persembahan mereka. Meskipun orang Kristen di Filipi tidak kaya, mereka bermurah hati dan ingin menolong Paulus. Beberapa tahun kemudian, orang Kristen di Filipi mendapat berita bahwa Paulus berada di penjara. Mereka mengirim
Epaphroditus lagi. Kali ini bukan untuk mengantarkan persembahan saja, tetapi ia diutus untuk tinggal bersama Paulus dan melayaninya. Waktu Epaphroditus harus pulang kembali ke Filipi, Paulus menulis surat kepada orang Kristen di Filipi. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kini aku menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih dari itu, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dalam Yesus Kristus, dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Nah, adik-adik, kita yang ada sekarang telah menerima banyak sekali berkat dari Tuhan. Tuhan telah menyediakan tempat berteduh untuk kita. Dia telah memberikan makanan buat kita. Dia memberikan kesehatan. Bahkan Tuhan juga menyediakan uang bagi kita. Tetapi berkat yang terbesar dari semuanya itu bahwa kita dapat mengenal Tuhan Yesus. Dan kita dapat berdoa kepadanya dan meminta pertolongan kepadanya. Tetapi adik-adik, tahu tidak? Ada banyak sekali orang yang belum pernah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus ingin menjadi teman dan juru selamat mereka. Apakah kalian bersedia untuk membantu para penginjil atau utusan Injil yang mengabarkan Injil ke berbagai tempat yang lain? Apa yang dapat kita lakukan untuk penginjilan atau utusan Injil itu ya? Adik-adik, yang bisa kita lakukan untuk membantu penginjil atau utusan Injil, yang pertama, kita dapat berdoa untuk mereka saat mereka menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang. Dan kita juga harus berdoa untuk orang-orang yang mendengar, sehingga melalui penginjil-penginjil ini mereka dapat mendengar Injil dan menerima Tuhan Yesus sebagai teman dan juru selamat mereka. Lalu selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu kita dapat memberikan persembahan untuk mereka, untuk membantu pekerjaan mereka. Meskipun kita tidak memiliki banyak uang, tetapi Tuhan Yesus sangat senang jikalau kita memberikan persembahan dengan penuh sukacita dengan apa yang kita punya. Kita harus memberi dengan hati yang bersukacita. Tuhan Yesus mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Demikian cerita firman Tuhan kita hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri firman Tuhan ini. Kita berdoa, kita bersyukur atas firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami hingga kami mau memberi persembahan untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kegembiraan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Separa GKI Pelita Kanaan mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.